Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan atas kerjasama PT Kalbe Farma, produsen Prokol, obat flu andalan, dan Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harafana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Bungkeng? Oi. Sini. Ya. Kau sudah pulang, pedang setan? Cukup lama juga kau pesiar. Aku tadi berjumpa dengan Tumenggung Kartika dan Senopati Kendala. Hah? Mereka berdua orang-orang kepercayaan raja? Iya. Mereka mencegat aku di tempat yang sepi. Waduh. Lalu apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Sebab mereka rupanya tidak tahu kalau aku ini si pedang setan. Oh, ya kalau begitu syukur. Tapi lambat laun mereka akan tahu juga. Oh iya. Yang lucu, aku ini disuruh menangkap pedang setan. Hah? Permintaan gila. Masa kau disuruh menangkap kau sendiri? Iya, karena mereka tidak tahu siapa pedang setan itu. Maka mereka menyuruh aku untuk menangkapnya. Edan, sungguh edan. Dan aku hanya diberi waktu 7 hari. Kalau dalam waktu 7 hari tidak berhasil menyeret si pedang setan ke keraton, aku sendiri yang akan dikantung. Waduh, bagaimana ini? Jadi runyam. Melawan mereka tidak mungkin, terlalu kuat. Tempat ini bisa diserbu oleh pasukan perang keraton, dibakar dan diratakan dengan tanah. Maka habislah riwayat kita. Kita pindah saja dari sini. Pindah kemana? Kemana saja, pokoknya mencari tempat yang lebih aman. Baiklah, kau yang atur. Ya. Ya, aku sudah sampai di kaki Gunung Jembar. Lebih baik aku turun dari kuda dan berjalan kaki menuju ke puncak, supaya lebih bebas dan tidak repot kalau ada serangan gelap. Ya, Kumbang, kau di sini saja ya. Aku akan naik ke puncak Gunung Jembar ini dengan jalan kaki. Kau boleh main-main sesukamu di sini. Nanti aku akan ke sini lagi. Gunung Jembar ini tidak terlalu besar. Dan juga hutannya tidak terlalu lebat. Sangat cocok untuk pangkalan angkatan perang. Ya! Dewi Harnum. Selamat datang di Gunung Jembar, Paduka Pati Gotawa yang mulia. Harnum, apa kabar? Sehat walafiat. Wah, kau sudah mendahului aku berada di sini. Sudah 3 hari aku berada di sini. Oh iya? Iya, aku ditugaskan untuk mengadakan pembersihan. Kalau ada hal-hal yang bisa merugikan kita. Sama, aku juga diberi tugas seperti tugasmu. Mana pasukan perangmu? Angkatan perang kerajaan Madangkara yang dahsyat itu. Sedang istirahat di lembah Tamiang. Dalam 3 hari sudah akan sampai di sini. Bagus. Pasukanmu sendiri mana? Angkatan perang kerajaan Niskala. Sudah sampai di jurang Tuturubun. Besok siang sudah sampai di sini. Lalu kau sendiri? Dengan siapa di sini? Dengan anak buahku 20 orang. Kemana mereka? Sedang menyebar mengadakan pemeriksaan. Oh. Sudah datang utusan dari kerajaan Sanggam, kerajaan Salingkuh, dan kerajaan Saptarema. Menghadap pada kakakku, Kakang Ajisaka, yang mengabarkan bahwa dalam waktu 3 atau 4 hari
Mereka semua sudah sampai di sini. Wah, bagus kalau begitu. Semua pasukan perang akan tiba di Gunung Jembar ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Iya. Suasana malam hari di Gunung Jembar ini berbeda dengan di gunung-gunung yang lainnya. Bedanya bagaimana? Tidak menyeramkan, malah sebaliknya, nyaman. Iya, kalau di dalam rimba biasanya terdengar suara-suara binatang malam yang mendirikan bulu roma. Tapi di sini yang terdengar hanya suara jangkrik. Iya, mungkin binatang-binatang itu tidak mau membuat gaduh, menghormati kita para pejuang kemerdekaan. Kau yakin, Gotawa, bahwa kita akan menang melawan kerajaan Kuntala yang besar, megah dan kuat itu? Aku yakin kita akan menang. Sebab kuatnya angkatan perang kerajaan Kuntala tidak akan bisa menandingi kekuatan kita, gabungan angkatan perang 6 kerajaan. Taruhlah kekuatan akan seimbang. Tapi kita punya kelebihan. Kita memiliki tokoh-tokoh yang ilmunya sangat tinggi. Adakah tokoh-tokoh dijaya dari kerajaan Kuntala yang akan bisa menandingi kesaktian kita, yaitu Tuanku Brahma, Raden Samba, kakakmu, Bang Bara Ajisaka, lalu Raja Saptarema yang sangat menakjubkan itu, yang bisa merubah dirinya menjadi 7 orang dengan 49 buah. Ya, belum lagi Baginda Raja Salingkuh, yang konon bisa mengeluarkan api yang berkobar-kobar dari kedua tangannya. Bagaimana kalau kerajaan Kuntala dibantu oleh orang-orang sakti dari golongan hitam? Kalau itu kita masih berada di atasnya. Percayalah, yang benar dan pasti menang. Dan kita berdiri pada kebenaran. Iya. Ya. Kalau kita menang, lalu kerajaan Kuntala mau diapakan? Wah, hal itu aku tidak tahu. Terserah keputusan para raja. Dipotong-potong saja menjadi 6 wilayah. 6 wilayah? Iya, sekutu kita kan 6 kerajaan. Nah, semua dapat bagian yang sama, 1/6 bagian wilayah kerajaan Kuntala. Kasihan Arnum. Kasihan rakyat Kuntala menjadi terpecah-pecah. Mereka itu bangsa yang tidak punya rasa kasihan. Kalau dibiarkan menginjak kepala, maka harus dicincang, dipecah-pecah supaya tidak bisa menghimpun kekuatan lagi. Untuk mencegah penghimpunan kekuatan, mudah saja. Kerajaan Kuntala tetap ada, tapi tidak boleh punya angkatan perang. Lalu sekutu 6 kerajaan menempatkan 6 orang wakilnya untuk duduk sebagai pejabat tertinggi yang akan mengatur roda pemerintahan di Kuntala. Begitu juga bisa, tapi yang lebih ampuh dipecah tadi itu. Ya, katakan saja kerajaan Kuntala Utara, Kuntala Selatan, Kuntala Barat, Kuntala Timur, dan Kuntala Pusat. Daripada tanggung-tanggung, bikin saja kerajaan baru, 6 kerajaan yang kecil-kecil. Nama kerajaan Kuntala dihapuskan? Iya, kerajaan Kuntala tidak ada lagi. Yang ada kerajaan Anu, dan kerajaan Anu. Dan 6 buah kerajaan kecil itu dikuasai oleh sekutu kita, 6 kerajaan besar. Iya, bagus begitu. Jadi kerajaan Kuntala yang menjadi sumber malapetaka itu dilenyapkan. Itu kan baru keinginan kita. Tak tahu lagi keinginan para pemimpin kita. Nanti aku akan usulkan kepada kakakku, Baginda Ajisaka. Gotawa! Oi, aku di sini. Pagi-pagi sekali, kau sudah berada di sini. Ya, hari ini adalah hari ketiga kita berada di Gunung Jembar ini. Dan hari ini pula pasukan perangku, angkatan kerajaan Madangkara akan tiba. Wah, hari ini aku akan berjumpa lagi dengan Tuanku Brahma. Sudah lama aku tidak berjumpa dengannya. Kangen sekali rasanya.
Seorang raja muda yang tampan dan gagah perkasa. Harnum, Iya. kau suka kepada Tuanku Brahma? Takut? Loh, kok malah takut? Punya suami yang tampan begitu, malah tidak tenang. Banyak yang ngincer. Lagi pula, mana mau beliau pada saya. Beliau seorang raja yang besar. Saya cuma rakyat jelata. Pintar juga kau merendahkan dirimu. Padahal kau seorang bangsawan, adik kandung baginda raja kerajaan Niskala, Raja Ajisaka. Yang raja kan kakakku. Aku sih bukan apa-apa. Bisa saja kau ini. Itu dia. Iya, angkatan perang kerajaan Madangkara sudah nampak. Mau apa kamu, Gotala? Mengeluarkan panah? Aku harus melepaskan 3 buah panah api sebagai tanda kepada Tuanku Brahma bahwa beliau dan angkatan perangnya sudah boleh naik ke Gunung Jembar ini karena dinilai aman. Wah, hebat. Kau bisa melepas panah. Tidak satu persatu, tapi 3 buah sekaligus. Iya, aku belum seberapa, tapi guruku bisa 10 panah sekaligus. Hebat. Lihat, Tuanku Brahma mendongak ke atas, melihat kepada 3 batang panah api yang aku lepaskan. Iya, berarti beliau sudah tahu kau ada di sini dan keadaan aman. Ayo, kita bersiap-siap untuk menyambutnya. Iya, ayo. Selamat datang di Gunung Jembar, Tuanku Brahma. Bagaimana? Apakah menemui kesulitan di perjalanan? Terima kasih, Patih. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Daulat, Tuanku. Harnum. Bagaimana kabarnya, Tuanku? Sehat walafiat, Harnum. Manakah kamu, Baginda Ajisaka? Besok pagi beliau tiba bersama angkatan perangnya. Kau semakin cantik saja, Harnum. Terima kasih. Nah, Patih, suruh pasukan istirahat. Daulat, Tuanku. Dengar semua, kita sudah berada di Gunung Jembar. Kita akan berada di sini selama 5 hari. Itu segera mendirikan kemah-kemah. Lakukan. Tuanku Brahma, ada apa, Patih Kotawa? Pasukan perang dari kerajaan Saptarema sudah datang, naik dari kaki gunung sebelah timur. Bagus, lekas kau sambut mereka. Siaga. Tuanku Brahma, telah datang lagi pasukan perang. Kali ini angkatan perang kerajaan Palingku. Bagus, sambutlah mereka. Daulat, Tuanku Brahma. Hai, ada apa, Harnum? Lapor. Hmm? Loh,
Mau memberi laporan malah ditertawakan. Kau ini lucu kalau jadi komandan perang. Tegas dan gagah, tapi... Tapi apa? Genit. Ini, tuanku juga genit. Saya benar-benar mau laporan. Laporan apa? Ayo. Angkatan perang kerajaan Niskala sudah datang. Dipimpin langsung oleh kakak saya, Baginda Ajisaka. Aku sendiri yang akan menyambutnya. Terima kasih tuanku yang baik hati. Syukurlah, angkatan perang dari kerajaan-kerajaan sekutu kita sudah datang semuanya. Satu yang belum, tuanku. Angkatan perang kerajaan Sanggam. Mereka lah yang paling jauh. Kalau tidak siang ini, besok pagi mereka pasti akan datang. Ya, tuanku. Aku yakin angkatan perang kerajaan Sanggam itu sama dengan angkatan perang lainnya. Dipimpin langsung oleh Baginda Raja Sanggam. Tapi tentu pula didampingi oleh panglima perangnya. Lalu Raden Samba, kemudian Mantili. Iya, tuanku. Aku jadi ingat Mantili. Kenapa hatiku tiba-tiba saja berdebar-debar? Dan ada perasaan tidak enak. Ada apa ini? Nah, Harnim berteriak-teriak. Ada apa itu? Dugaan tuanku tepat. Siang ini mereka sudah tiba. Itu Baginda Raja Sanggam dan Raden Samba. Tapi Mantili mana? Kok tidak kelihatan? Dia tidak nampak di antara pasukan perang kerajaan Sanggam. Seharusnya ada. Sebab sudah 1 bulan yang lalu Mantili pergi ke kerajaan Sanggam. Aku menangkap sesuatu yang tidak beres. Firasat? Iya. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres antara Mantili dan Raden Samba. Hai, Raden Samba. Apa kabar? Harno. Kenapa kau murung? Mana Tuanku Brahma? Itu, kelihatan dari sini. Sedang berbincang-bincang dengan Patih Gotawa. Tuanku Brahma. Ampun Tuanku. Maafkan saya. Saya mohon ampun Tuanku. Ada apa ini Raden? Raden Samba, ingat. Sadarlah. Kenapa begitu datang langsung menangis terseduh-seduh di hadapanku? Seorang pendekar kelas 1 pantang mengeluarkan air mata. Tegaklah Raden. Kalau ada sesuatu yang sangat merisaukan hatimu, katakanlah. Nah, tegaklah Raden Samba yang perkasa. Saya mohon bicaranya empat mata. Baiklah. Saudara-saudaraku yang tercinta, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya sudah mengetahui hubungan saya dengan Raden Samba. Dan rupanya ada sesuatu hal yang sifatnya amat pribadi. Untuk itu saya dan Raden Samba mohon diri untuk sementara memisahkan diri.